Hari Senin awal pekan kedua di bulan Agustus, IHSG nggak sanggup bertahan di area hijau. Dan hari ini melemah 0,7%, kemudian IHSG juga bikin satu pola bearish reversal. Pertanyaannya adalah, apakah ini naiknya udahan atau ya koreksi wajar aja? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fitrago Sekuritas. Ya, IHSG hari ini melemah 0,7%, tutup di 6365,37. Saham-saham Big Banks dan Konglo itu kompak hari ini ya. Kompak neken IHSG. Kemudian hari ini IHSG bikin satu pola candle dark cloud cover dan area kebentuknya di sekitar resisten. Area puncak bulan Juli yang masih direspon jadi resisten sampai sekarang. Bukan berarti nggak ada kemungkinan ini lanjut bablas ke atas 6463 ya. Break high hari ini maksudnya. Bukan berarti nggak ada kesempatan untuk break high hari ini di dalam waktu dekat ke depan. Tapi IHSG dengan hari ini tutup di 6365,37, maka peluang untuk terkoreksi jadi lebih besar dalam waktu dekat ke depan ya, dalam jangka pendek dan dalam waktu dekat ke depan. Entah itu cuma ngetes area 6273 terus membal lagi, atau nutup gap ini nih 6180-an terus membal lagi, selama nggak breakdown 6026 atau breakdown 6000 lah gampangnya ya. Karena kalau sampai breakdown 6000 ini double top, kemudian ini area neckline-nya, dan berarti jadi pola bearish reversal untuk target yang lebih dalam. Gitu kira-kira ya. Jadi untuk trade yang trading apalagi trading jangka pendek ya, jangan lupa strategi antisipasinya itu dijalanin. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan di hari ini ada beberapa yang mau saya bahas. Nggak semuanya seperti biasa ya. Ada 3 lah. Yang pertama ESA. ESA ini saham yang di-spill waktu live trade sesi 2 tadi di sekitar sini nih. 666 665 sih ya. 665 dan disamperin. Disamperin 665 670, kemudian sempat naik sampai ke 695, tutup di 685, sama-sama cuan buat yang udah jualan maupun yang masih belum. Mudah-mudahan sudah TP karena trading fast trade doang ya. Gitulah kira-kira. Buat yang belum ya tinggal belum jualan, maksudnya tinggal pasang trailing stop atau pengamannya aja. Happy cuan ESA. Yang kedua ada IATA. Ini adalah saham yang di spill udah lama. Kemudian target TP full cycle-nya itu kan ada di 131 ya. Kemarin-kemarin juga dibahas tuh 131 memungkinkan jadi resisten, jadi target itu. Disamperin hari ini lunas. Mungkin ada yang belum jualan. Dan buat yang udah jualan, happy cuan. Yang belum jualan dan masih pengen hold, tinggal pasang aja pengamannya. Mau dipasang di 122 boleh. Mau dipasang di 105 juga boleh, nggak masalah. Karena ya kalau dari swingnya di time frame daily belum ada tanda-tanda sinyal jual memang, meskipun si momentum indikatornya ini RSI-nya udah ada di area oversold, tapi belum menunjukkan tanda-tanda oversold. Belum ada tanda oversold. Jadi kalau mau TP sebagian terus sisanya pasang trailing stop juga boleh, nggak masalah ya. Atur aja lah. Happy cuan IHTA yang penting. Kemudian yang ketiga ada MDKA. Ini saham di spill waktu hari Kamis ya, kalau saya nggak salah ingat, terakhir tuh di spill situ. Strateginya ngantri 2830, sekitar itulah 2830, 2800 gitu ya. Disamperin hari Kamis, kemudian membal. Membal hari ini tutup di 3040. Jadi buat yang udah jualan mungkin hari ini tadi ya happy cuan, yang belum ya tinggal pasang pengaman gitu ya. Pengamannya di mana? Mau pasang pengaman atau trailing stop atau stop loss-nya dinaikin di 2950 juga masih cuan. Tinggal diatur aja ya. Happy cuan MDKA. Next kita bahas stok IDs kemarin. Ada 3. Yang pertama BBYB, strateginya ngantri 264. Udah disamperin sih.
dan hari ini tutup di 264 juga, jadi buat yang udah punya barang, selama nggak turun dan tutup di bawah 250 nih masih aman, disimpan. Yang belum punya dan minat hari Selasa besok masih bisa diincar. Kemudian yang kedua ada Indi, strateginya ngantri beli di 2650 ke bawah dan hari ini tutup 2610, ya berarti dapat barang ya. Selama nggak tutup di bawah 2530. Jadi kalau misal nih besok Indi turun ke bawah 2530 tapi tutupannya balik lagi 2540, 2550 gitu atau ke atas, berarti masih bisa di hold. Memang penutupan hari ini tuh nggak enak di 2610, mudah-mudahan besok membal. Kalau turun ke bawah 2530, semoga nggak tutup di bawah 2530. Kenapa? Karena ya meskipun penutupan hari ini nggak enak, volumenya masih lebih kecil dibandingkan kemarin dan rata-rata 20 hari ke belakang. Itulah kira-kira ya. Kemudian yang berikutnya ada Petro, yang ini belum dapat barang sih, ngantri 4840. Masih bisa diantriin buat yang belum punya barang ya. Stop loss kalau tutup di 4560 atau lebih bawah. Dan lanjut kita bahas saham-saham yang di request ya. Ya, saham-saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada beberapa saham yang di request. Yang pertama ada film. Nah, ini cukup banyak yang di request ya. Oke, film kita lihat. Pertama, ini masih downtrend. Kedua, downtrend minornya mungkin selesai. Tapi hati-hati naiknya karena naiknya masih bersifat technical rebound aja ya. Meskipun setelah naik ke atas 1125 terbuka peluang untuk lanjut rebound lebih tinggi, tapi nggak menutup kemungkinan ini nge-swingnya bisa ngetes 960 atau bahkan 915. Jadi kalau misalnya konteksnya adalah pengen beli gitu ya, saya lebih pilih ini ngantri atau nungguin di area-area yang nggak jauh dari area stop lossnya. Stop lossnya sih kalau tutup di bawah 915 memang, jadi supaya nggak terlalu gede resikonya, 995 ke bawah ya 1000 ke bawah lah yang jelas ya. Gitu kurang lebih. Mudah-mudahan cukup menjawab. Dan yang kedua ada Dewa. Belum diantar nih. Nah, Dewa hari ini melemah 0,8% ternyata. Ini hati-hati karena hari ini merah, saya pikir tutupan hijau. Jadi buat yang masih ada barang, entah barang kemarin atau beberapa hari yang lalu ya, pasang trailing stop boleh lah. 452 boleh. Sebawah-bawahnya sih 428 ya. Saya nggak tahu persis yang misalnya punya barang modalnya di berapa, tapi sebenarnya begitu breakdown 472 besok mungkin ada peluang terkoreksi. Entah itu cuma ngetes area 460-an atau bahkan lebih bawah dari 450 gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan sih nggak jauh ke bawahnya, lanjut ke atas 496 lagi. Kita bisa incer 500-an tuh, 515. Kemudian yang berikutnya ada Kota. Oke, Kota. Si Kota hari ini menguat sih. Ya, menguat, tapi ini hati-hati. Sementara ini memang belum ada sinyal sell yang cukup ya sinyal signifikan untuk sinyal sell gitulah ya. Cuman yang perlu dihati-hati terutama buat yang lagi yang masih ada barang adalah kalau dalam waktu dekat ke depan breakdown 170 bahkan tutup di bawah 170. Hari ini sempat turun ke 169 tapi tutupan 178. Jadi masih bisa di tungguin lagi gitu ya sell on strength-nya, mungkin buat yang masih ada barang dan pengen jualan lebih tinggi dibandingkan dengan harga penutupan hari ini. Buat yang baru pengen beli, saya sih nggak terlalu minat ya kalau di harga sekarang. Pengennya ngantri. Ngantri ya siapa tahu ngetes 140-an lagi gitu kan. Itu kurang lebih ya. Mudah-mudahan menjawab. Yang berikutnya ada Toba. Toba kalau kita lihat dari low Juni sampai sekarang masih cenderung uptrend. Dan selama dia nggak turun ke bawah 438, uptrendnya belum selesai. Jadi kalau misalnya pengen beli, ini buat yang pengen beli, sebenarnya ngantri 468, 470 nggak apa-apa ya. Stop loss kalau tutup di bawah 438.
buat yang udah punya barang ya dijagain sih sebawah-bawahnya 438, mudah-mudahan modalnya cukup bawah, atau ketika tutupannya di 480 atau lebih bawah. Ya kalau cuman toel 480, 478 atau sedikit di bawah itu tutupan balik lagi ke atas nggak masalah sih. Tapi kalau sampai tutup di bawah 480 hati-hati, mau exit sebagian atau exit semuanya juga di ya tinggal dihitung-hitung aja ya. Tapi batasnya lagi paling bawah sebawah-bawahnya menurut saya kalau breakdown 438. Next, Coin. Si Coin ini kalau diperhatiin dari Juni sampai sekarang sideways. Ya, sideways range-nya paling bawah dan atasnya itu 570 sampai 950. Jadi ya sekarang masih di dalam area sideways. Kalau pengen beli paling enak ya di bawah 700 yang jelas ya. Karena stop loss-nya kan ketika turun dan tutup di bawah 570. Jadi ya 650 mungkin, siapa tahu masih dikasih 650-an. Mudah-mudahan nggak lagi nyangkut dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan berhasil rebound menuju 900-an lagi. Karena hari ini dan beberapa hari terakhir cukup bertahan di 700-an ya, di atas MA ding, di atas MA 20. Begitu, dan selanjutnya kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan saham pertama ada Arci. Ini yang ngomong-ngomong ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Pertama ada Arci. Hari ini menguat 2,4%, tapi sayangnya ninggalin shadow atas yang cukup panjang dibanding bodinya. Cenderung doji sih candle yang kebentuk hari ini. Dan karena kebentuk candlenya kayak gitu, tapi ini juga masih oke sih, artinya masih ada peluang ke 1380 1400-an, maka yang minat beli Arci ngantri sih ya, nggak apa-apa 1195 atau ya 1200 boleh lah. Stop loss kalau turun dan tutup 1150 atau lebih bawah. Targetnya kita incer 1380-an dulu. Kemudian yang berikutnya ada ESA. Kalau tadi udah masuk segmen happy cuan karena udah kasih cuan di sesi 2. Sekarang buat yang pengen buyback atau baru mau beli, ngantri dulu ESA-nya nggak apa-apa. Ngantrinya itu di 650 ke bawah lah ya, 650, 645 atau sedikit lebih bawah nggak masalah. Selama dia nggak turun dan tutup di bawah 610 ini masih aman, masih ada peluang untuk lanjut ke 800-an. Ya targetnya kita incer 800-an. Kemudian yang ketiga ada KIN. Hari ini merah memang melemah 1,1%, tutup di 895 dan masih menarik diincer karena ini 1 2 3 hari yang lalu ya, di pekan lalu itu berhasil breakout. Cara breakoutnya bikin rally, kemudian bikin base dan rally lagi. Sebenarnya udah dites sih 880-nya dan mungkin juga ada yang sudah ada yang beli juga. Jadi ini buat yang belum punya barang aja, ngantri 880, stop loss kalau tutup di bawah 860. Jadi kalau tutup 855 atau lebih bawah berarti gagal. Targetnya kita incer 950 ke atas ya, mudah-mudahan sih bisa lancar ke 1000. Dan itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih, saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.